Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang jenis anggaran sektor publik. Saya Dina Latifah. Perkenalkan, nama saya Cindy binti Rafli. Nama saya Wilda Juas. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan anggaran sektor publik dan anggaran tradisional. Nah, di sini perkembangan anggaran sektor publik. Sistem anggaran sektor publik ini telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu organisasi. Nah, terdapat dua pendekatan yang memiliki perbedaan mendasar. Yang pertama, anggaran tradisional, dan yang kedua, anggaran dengan pendekatan New Public Management. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang anggaran tradisional. Anggaran tradisional, pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang. Ciri utamanya hanya dua. Yang pertama, incremental, dan yang kedua line item. Ciri-ciri lainnya ada cenderung sentralistis, spesifik, anggaran tahunan, anggaran bruto. Nah, yang bakal saya jelasin hanya dua ciri utamanya saja, yaitu incremental dan line item. Incremental ini penekanan dan tujuan utamanya hanya pada pengawasan dan pertanggungjawaban terpusat. Bersifat incremental, maksudnya hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item anggaran yang sudah ada menggunakan data sebelumnya untuk menyesuaikan besar penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian. Nah, masalah utama anggaran tradisional ini terdapat pada konsep value of money. Dengan tidak adanya value of money, sering pada akhir tahun anggaran terjadi kelebihan yang kemudian dipaksakan pada aktivitas yang kurang penting. Nah, anggaran tradisional ini bersifat history cost of service. Maksudnya, suatu item, program atau kegiatan yang akan muncul lagi di anggaran berikutnya di mana sebenarnya program tersebut tidak dibutuhkan. Nah, setelah saya menjelaskan tentang incremental tadi, saya akan membahas ciri utamanya yang kedua, yaitu line item. Line item adalah yaitu budget tidak memungkinkan. Penyusunan anggaran dengan line item ini dilandasi dengan orientasi yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran. Nah, anggaran tradisional disusun dari sifat penerimaan dan pengeluaran. Contohnya, pendapatan dari pemerintah atasan, pendapatan dari pajak, serta pengeluaran untuk belanja barang. Nah, setelah saya menjelaskan tentang incremental dan line item, semoga teman-teman mengerti mengenai dua ciri utama dari anggaran tradisionalnya tadi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kelemahan anggaran tradisional. Kelemahan anggaran tradisional ada 7. Yang pertama, hubungan terputus antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Yang kedua, pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh. Yang ketiga, lebih berorientasi pada input daripada output. Yang keempat, sekat antar kementerian yang kaku membuat tujuan nasional sistem keseluruhan sulit untuk dicapai. Yang kelima, proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal investasi. Yang keenam, anggaran tradisional bersifat tahunan. Yang ketujuh, sentralisasi penyiapan anggaran terlambat sehingga informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan penganggaran. Yang kedelapan, persetujuan anggaran terlambat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang anggaran publik dengan pendekatan MPM. Salah satu modal pemerintahan di era New Public Management adalah modal pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan Gabler yang tertaung dalam Reinventing Government berisi sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah katalis. Pemerintah katalis berfokus pada pemberian pengarahan, bukan proses pelayanan publiknya, di mana pemerintah harus menyediakan berbagai pelayanan publik tetapi tidak harus terlibat secara langsung. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pemerintah milik masyarakat, di mana pemerintah memperdayakan masyarakat daripada melayani. Sebaiknya pemerintah memberikan wewenang kepada masyarakat sehingga mereka mampu menolong diri sendiri. Baiklah, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang pemerintah yang kompetitif, yaitu dengan menyuntikkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik. Nah, kompetisi adalah satu-satunya cara agar dapat menghemat biaya sekaligus dapat meningkatkan kualitas pelayanan tanpa harus memperbesar biaya.
Baiklah, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang pemerintah yang digerakkan oleh misi, di mana pemerintah yang digerakkan oleh peraturan diubah menjadi pemerintah yang digerakkan oleh misi. Nah, yang kelima ada pemerintah yang berorientasi pada hasil. Yang keenam ada pemerintah yang berorientasi pada pelanggan, di mana pemerintah harus memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. Pemerintah tradisional seringkali salah dalam mengidentifikasi pelanggan. Penerimaan pajak memang berasal dari masyarakat dan dunia usaha, tetapi pemanfaatannya tetap harus disetujui oleh DPR atau DPRD. Nah, yang ketujuh ada pemerintah wirausaha. Pemerintah mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan. Nah, yang kedelapan ada pemerintah antisipasif, di mana pemerintah berupaya mencegah daripada mengobati. Nah, yang kesembilan ada pemerintah desentralisasi, di mana dari hierarkis menuju partisipasif dan tim kerja. Nah, yang ke-10 ada pemerintah yang berorientasi pada mekanisme atau pasar, di mana pemerintah tradisional menggunakan mekanisme administratif, sedangkan pemerintah yang berorientasi pada pasar menggunakan mekanisme pasar. Saya akan menjelaskan tentang perubahan pendekatan anggaran, di mana perubahan pendekatan anggaran ini memiliki karakteristik umum sebagai berikut. Yang pertama adalah komprehensif, yang kedua terintegrasi, yang ketiga adalah pengambilan keputusan secara rasional, yang keempat berjangka panjang, yang kelima berorientasi dengan input, output, dan outcome, yang ketujuh adalah analisis total cost dan benefit, yang kedelapan adanya pengawasan kinerja. Anggaran kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Kemudian, zero-based budgeting. Zero-based budgeting merupakan sistem penganggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan tahun yang bersangkutan, bukan pada apa yang telah dilakukan pada masa lalu. Zero-based budgeting mensyaratkan adanya evaluasi atas semua kegiatan atau pengeluaran dan semua kegiatan dimulai dari basis nol. Tidak ada level pengeluaran minimum tertentu. Proses implementasi zero-based budgeting ada 3. Yang pertama, identifikasi unit keputusan. Yang kedua, penentuan paket-paket keputusan. Dan yang ketiga, memeringkat dan mengevaluasi paket keputusan. Zero-based budgeting mempunyai keunggulan dan kelemahan. Keunggulan yang pertama adalah jika zero-based budgeting dilaksanakan dengan baik, dapat menghasilkan alokasi sumber daya secara lebih efisien. Yang kedua, zero-based budgeting berfokus pada value for money. Yang ketiga, memudahkan untuk mengidentifikasi terjadinya inefisiensi dan ketidakefektifan biaya. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer. Yang kelima, meningkatkan partisipasi manajemen level bawah dalam proses penyusunan anggaran. Dan yang keenam, merupakan cara yang sistematik untuk menggeser status quo dan mendorong organisasi untuk selalu menguji alternatif aktivitas dan pola perilaku biaya serta tingkat pengeluaran. Kelemahan zero-based budgeting yang pertama adalah prosesnya memakan waktu atau time consuming, terlalu teoritis dan tidak praktis. Yang kedua, cenderung menekankan manfaat jangka pendek. Yang ketiga, implementasi membutuhkan teknologi yang maju. Yang keempat, masalah besar yang dihadapi zero-based budgeting adalah pada proses meranking dan mereview paket keputusan. Dan yang kelima, implementasi zero-based budgeting menimbulkan masalah keperilakuan dalam organisasi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Planning, Programming, Budgeting System atau PBBS. Nah, teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dari tujuan pendekatan utamanya adalah alokasi bersumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Itulah maksud dari PBBS. Nah, kemudian kita akan melihat
proses implementasi PBBS. Yang pertama, menentukan tujuan umum organisasi dari tujuan unit organisasi dengan jelas. Yang kedua, mengidentifikasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif program dengan menghitung cost benefit dari program. Yang keempat, pemulihan program yang memiliki manfaat dengan biaya kecil. Yang kelima, alokasi sumber daya ke masing program yang disetujui. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Karakteristik PPBS. Yang pertama, berfokus pada tujuan dan aktivitas atau program untuk mencapai tujuan. Yang kedua, PPBS berorientasi pada masa depan. Yang ketiga, mempertimbangkan semua pilihan yang terjadi. Dan yang keempat, dilakukan analisis secara sistemik atas berbagai alternatif program. Kelebihan PPBS. Yang pertama, memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah. Yang kedua, dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja. Yang ketiga, memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya dalam perencanaan program. Dan yang keempat, lintas departemen sehingga dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar departemen. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahan PPBS. Yang pertama, PPBS membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan data, dan adanya sistem pengukuran. Yang kedua, implementasi PPBS membutuhkan biaya yang besar karena PPBS membutuhkan teknologi yang canggih. Yang ketiga, PPBS bagus secara teori, tetapi sulit untuk diimplementasikan. Yang keempat, PPBS mengabaikan realistis politik sebagai kumpulan manusia yang kompleks. Yang kelima, PPBS merupakan teknik anggaran yang statistically oriented. Yang keenam, pengaplikasian PPBS menghadapi masalah teknis. Hal ini terkait dengan sistem program atau kegiatan yang lintas departemen sehingga menyulitkan dalam melakukan alokasi biaya. Sementara itu, sistem akuntansi dibuat berdasarkan departemen, bukan program. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masalah utama penggunaan ZBB dan PPSB. Yang pertama adalah bounded optionality, di mana keterbatasan dalam menganalisis semua alternatif untuk melakukan aktivitas. Yang kedua adalah kurangnya data untuk membandingkan semua alternatif, terutama untuk mengukur output. Yang ketiga adalah masalah ketidakpastian sumber daya, pola kebutuhan di masa depan, perubahan politik dan ekonomi. Yang keempat adalah pelaksanaan teknik tersebut menimbulkan beban pekerjaan yang sangat berat. Yang kelima, kesulitan dalam menentukan tujuan dan pemeringkatan program terutama ketika terdapat pertentangan kepentingan. Yang keenam, seringkali tidak memungkinkan melakukan perubahan secara cepat dan tepat. Yang ketujuh adalah terdapat hambatan birokrasi dan perlawanan politik yang besar untuk berubah. Yang kedelapan, pada akhirnya pemerintah beroperasi dalam dunia yang tidak rasional. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.